Kita mulai Bun ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Alhamdulillah malam ini seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya ini agak spesial Bapak Ibu karena kegiatan ini menjelang kegiatan bulan Ramadan ya Bun ya. Tidak terasa 1 minggu ke depan, 1 minggu lebih ya. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan bagi umat Islam Bapak Ibu. Kita tetap belajar bersama. Malam ini kita ditemani oleh Bunda Gusti Mona Lisa. Kita akan banyak belajar tentang game ya Bunda ya. Saatnya pembelajaran terasa mudah dengan gamifikasi. Malam ini kita ditemani oleh Bunda Gusti Mona Lisa yang ada di Mandoke, Sumatera Utara. Alhamdulillah, semoga Bunda sehat selalu. Bapak Ibu juga semua sehat selalu Bapak Ibu ya. Semoga berkah. Terus sebelum kita mulai kegiatan, ada titipan salam dari panti asuhan yang ada di Kota Bogor. Kami telah menyalurkan bantuannya di panti asuhan Kota Bogor, Bunda. Dapat salam dan doa dari anak panti. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita serahkan ke Bunda Gusti. Kami ingatkan Bapak Ibu, jangan dulu ada yang memotong-motong supaya rekamannya utuh. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, untuk tidak membuang waktu, kita serahkan sepenuhnya ke Sumatera Utara, ke Ibu Gusti Demonalisa. Silakan, Bunda. Ya, terima kasih Pak Muklis eh, atas kesempatannya malam ini. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat belajar ya Bapak Ibu, seperti mengisi gelas-gelas yang selalu kosong ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa melakukan pengembangan diri yang selalu update ya Bapak Ibu untuk menciptakan pembelajaran ya Bapak Ibu yang lebih bermakna dan berpihak kepada murid. Mungkin pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada sebagian yang di Zoom ini sudah kenal dan sudah mungkin ada beberapa kali mengikuti workshop bersama saya dengan Pak Muklis dan Teh Umi di Zoom ini atau mungkin di workshop-workshop yang lainnya. Perkenalkan nama saya Gusti Dewi Monalisa, asalnya dari Asahan Sumatera Utara Bapak Ibu. Kebetulan saya guru SMA di SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge dan mengampu mata pelajaran sosiologi seperti itu. Jadi kegiatan saya Bapak Ibu menjadi fasilitator ataupun narasumber baik secara daring maupun luring. Mungkin itu sekilas info ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan link materi dan profil saya di SID ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lagi saya siapkan. Mohon bersabar nanti mudah-mudahan malam ini siap Zoom nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah ya Bapak Ibu, kita masuk kepada materi malam hari ini. Yang pertama itu yaitu mengenal gamifikasi, kemudian bagaimana sih menciptakan sebuah gamifikasi dengan membuat sebuah kuis interaktif ya Bapak Ibu, ala Squid Game ya Bapak Ibu yang kekinian, yang sesuai dengan apa namanya Bapak Ibu zamannya anak-anak kita ya Bapak Ibu ya dengan game. Pertama malam hari ini kita belajar tentang Zep Quiz ya Bapak Ibu. Izinkan saya share screen. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, nampak tampilan Sudah, Bun, sudah. sudah ya Pak Muklis. Baik. Nah, nih kita sebelum masuk materinya kita apa ya? Kalau di pembelajaran ini namanya apa ya?
sosial emosional ya, ingin tahu dulu nih gimana ya perasaan Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Kalau merasa hebat, boleh kasih angka 1, baik-baik aja, angka 2, sedikit lelah, angka 3, merasa kewalahan, angka 4, saya bahagia, mungkin bisa kasih emoji, apa namanya, lope-lope Bapak Ibu. Merasa sedih, ada mungkin ya emoji yang sedih. Boleh saya tahu ya Bapak Ibu ya, gimana perasaan Bapak Ibu malam ini? Silakan Bapak Ibu. Oh yes, Bu Ibu Riani dari Kebumen. Berarti ini bahagia ya kan? Iya. Ini ada emoji-emojinya ya Bapak Ibu. Iya, juga dari Ibu Wita Ayu Mardia. Mudah-mudahan malam hari ini Bapak Ibu, teman-teman saya semua ini dimanapun berada, ya Bapak Ibu, sedikit lelah Ibu Ratna Jeki. Iya, nanti kita panggil tukang kusuk ya. Atau ice breaking itu yang hujan batu-batu. Nah, seperti itu ya, biar enak badannya. Oke, semua ini emoji saya bahagia. Bu Nur Indayana, lelah ya Bu, menjelang liburan Ramadan awal ini ya. Sedang kumat maknya, mudah-mudahan Ibu Lia di Bogor cepat sembuh ya Bun. Ya itu kalau udah berkaitan dengan asam lambung memang agak ini ya khawatir ya seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya. Biasanya Bapak Ibu paling semangat mengajar di kelas ketika bagaimana suasananya? Suasana kelas yang tenang, fokus, anak-anak diem ya Bapak Ibu, atau materinya relate banget sama kehidupan, yang kontekstual ya Bapak Ibu, kehidupan sehari-hari, atau peserta didiknya heboh tapi aktif ya Bapak Ibu, atau ada kuis, atau ada game interaktifnya. Tuh gimana tuh Bapak Ibu ketika mengajar di kelasnya? Suasana yang bagaimana nih? Materinya relate sama kehidupan. Heboh tapi aktif. Iya, Ibu Futriana. Ibu siswanya aktif ya. Kita ingin siswanya aktif ya, Bu ya. Memang sekarang eranya di pembelajaran mendalam ini, kita guru hanya sebagai fasilitator ya, walaupun di kurikulum sebelum-sebelumnya sebenarnya itu yang diharapkan ya, siswanya lebih aktif, lebih interaktif. Kemudian pembelajaran dua arah, tidak kita hanya yang teacher center, tapi fokus kita ke student center seperti itu. Mudah-mudahan dengan belajar berapa hari ini bersama-sama kita bisa lebih lagi membuat pembelajaran di kelas kita yang relate dengan materi sehari-hari, siswanya juga muridnya aktif ya Bapak Ibu, hebohnya tapi heboh yang suasananya suasana belajar bukan heboh yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Iya benar semua rata-rata heboh tapi aktif. Apalagi di sekolah Bapak Ibu pasti udah ada apa namanya papan interaktif digital ya, pasti lebih seru ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, seberapa sering Bapak Ibu melakukan aktivitas gamifikasi di kelas? Boleh misalnya kuis yang interaktif yang memanfaatkan sekarang PID atau bagaimana Bapak Ibu? Misalnya, apakah selalu, sering, kadang-kadang, jarang atau malah sampai saat ini tidak pernah Bapak Ibu lakukan ya? Bapak Ibu mungkin hanya ceramah seperti itu, ya kan? Kita lihat ya jawaban Bapak Ibu. Nggak apa-apa Bu Cucun kalau off cam. Kadang-kadang iya, jarang. Sering ini Ibu Nover Tiara Jelita Wabahas pasti Ibu Nover ini pasti banyak nih ya sudah menggunakan beberapa aplikasi teknologi pendidikan atau digital ya di kelas. Ibu Ratna jarang. Ibu Kartini juga kadang-kadang.
Ibu Wiwit juga kadang-kadang. Iya, kadang mungkin Bapak Ibu kita tidak harus di pembelajaran itu melulu menggunakan game yang sifatnya online ya Bapak Ibu. Mungkin kita juga bisa menciptakan game yang manual ya Bapak Ibu. Yang mungkin kita bahan-bahannya dari bahan yang sederhana atau bagaimana ya Bapak Ibu. Jadi tidak melulu harus menggunakan berbasis digital atau teknologi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, nyamannya kita bagaimana tadi menciptakan kelas yang heboh tapi aktif ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau yang menggunakan aplikasi nih kita berbicara yang digital ya Bapak Ibu yang basisnya digital atau teknologi. Nah, aplikasi apa nih yang Bapak Ibu sering atau yang Bapak Ibu ketahui nih? Ada Wayground yang dulu namanya Quizizz ya Bapak Ibu, sekarang ganti branding ya Bapak Ibu, ganti merek. Ada Kahoot, ada Wordwall, ada Bluecurt, Gimfit, Edu Candy, ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada Zepquiz. Mungkin ada nanti Tapi kita kalau belajar. kamu pakai ya enggak apa-apa, ambil aja. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu nih. Ya kan, tahunya yang mana? Mungkin tahu semua ini. Kahoot, Wayground, iya. Apalagi ini, Wayground, Wordwall, ya, Wayground, Wordwall, ya. Kahoot, ya. Ada Bambuzel ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi banyak ya Bapak Ibu game aplikasi yang berbasis digital yang bisa kita manfaatkan untuk di kelas pembelajaran kita. Iya, Ibu Novel berarti ini udah khatam ini ya pembelajarannya ketika menggunakan Zepquiz nanti berbagi ya ya Ibu ya di apa di WA grup kita. Oke, kita masuk nih sekarang tentang materinya ya Bapak Ibu. Tadi udah ya. Nah, apa itu gamifikasi ya? Kata asalnya itu dari game ya Bapak Ibu ya, permainan nih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gamifikasi dalam pembelajaran itu sebenarnya Bapak Ibu bagaimana kita menggunakan elemen-elemen dalam konteks non-game, artinya yang bukan game yang benar-benar seperti Mobile Legend atau yang lainnya yang seperti ini, tapi dia game juga, tapi yang tidak penuh atau full seperti game-game yang biasa yang kita lihat mungkin anak-anak kita atau peserta didik kita sering bermain seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa gamifikasi ini? Untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, menyenangkan, dan memotivasi murid. Ternyata salah satu cara, teknis, atau strategi kita Bapak Ibu supaya pembelajaran yang tadi heboh, aktif, ya, interaktif, dua arah, kemudian bisa juga kolaboratif Bapak Ibu, kita bisa menggunakan teknik ini Bapak Ibu dengan menggunakan gamifikasi di dalam pembelajaran atau di kelas-kelas kita. Karena memang ini eranya digital ya Bapak Ibu ya. Anak-anak cenderungnya sekarang itu Bapak Ibu dengan game karena kalau menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara dalam diri anak-anak itu ada wiraga, wirama ya Bapak Ibu ya, yang semuanya itu dengan permainan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian apa saja elemen-elemen dalam gamifikasi? Yang pertama itu Bapak Ibu ada poin. Poin itu seperti skor atau nilai. Jadi ketika mereka menyelesaikan satu soal atau satu aktivitas, mereka akan mendapatkan poin. Dan ini merangsang mereka atau mendorong mereka ketika berkompetisi dengan teman-temannya ingin mencapai nilai yang tertinggi seperti itu. Baru elemen yang kedua ada namanya batch dan level. Biasanya tuh ada batch ya Bapak Ibu ya. Misalnya ranking satu, ranking 2 ya. Kalau di Kahoot itu kan ada muncul nanti ya Bapak Ibu apa namanya kayak apa namanya eh, apa namanya bintang-bintang atau apa untuk menyatakan itu juara seperti itu. Nah, kalau di Zep Quiz ini nanti Bapak Ibu dia berupa di podium. Seperti itu siapa juara satu dengan tampilan akhirnya ada tampilan namanya leaderboard Bapak Ibu, yaitu peringkat. Nah, sama seperti apa namanya aplikasi lainnya ya Wayground juga ada kan leaderboardnya Bapak Ibu ya. Jadi menampilkan siapa yang ranking satu, 2 dan seterusnya. Tantangan dan misi ini bagaimana murid kita menyelesaikan sebuah aktivitas. Kalau di gamifikasi ini di aplikasi ini Bapak Ibu berarti kita berupa soal ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka menyelesaikan, menjawab dan mencapai tadi poin atau skor nilai yang sempurna seperti itu. Di gamifikasi juga Bapak Ibu kita bisa
membuat sebuah narasi. Narasi di sini maksudnya materi belajar kita yang kita kemas lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita biasa ceramah tanpa bantuan teknologi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa membuat materi yang menarik seperti menampilkan animasi, GIF yang bergerak yang kalau sekarang kan lagi trendingnya Bapak Ibu menggunakan video ya Bapak Ibu ya. Video animasi itu yang menceritakan materi kita. Nah, itu bagian dari stimulus atau trigger bagaimana materi pembelajaran kita itu lebih menarik, tidak monoton seperti biasanya. Kemudian di sini ada kolaborasi dan kompetisi. Nah, bagaimana ketika murid-murid itu menyelesaikan ya sebuah tantangan atau misi dalam sebuah permainan itu bisa dengan berkolaborasi ya dengan tim. Kalau di Wayground ada ya Bapak Ibu, di Zepquiz juga ada Bapak Ibu. Kemudian bisa berkompetisi secara individu. Ini beberapa elemen yang ada di gamifikasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, satu kata kuncinya adalah keberhasilan gamifikasi, yaitu tentang kreativitas dan relevansi dengan materi pembelajaran. Jadi, bagaimana sih kita menumbuhkan ide-ide ya Bapak Ibu ya, supaya pembelajaran kita itu menarik ya Bapak Ibu, tidak membosankan anak-anak. Jadi di kelas itu selalu Bu, kita hari ini game apalagi Bu. Nah, seperti itu. Jadi mereka mencari-cari bagaimana mereka tadi bisa berkolaborasi dan berkompetisi. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk kepada Zep Quiz ya. Jadi kuis interaktif, ya gamifikasinya itu dengan Squid Game menggunakan Zep Quiz ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya, kuis interaktif itu berarti interaktif ya, harus ada orang yang aktif ya, melibatkan dan meningkatkan motivasi peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak lagi satu arah, tapi betul-betul kita menciptakan pembelajaran yang student center seperti itu Bapak Ibu. Nah, manfaatnya gamifikasi dan kuis interaktif ini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan. Meningkatkan keterlibatan siapa Bapak Ibu? Meningkatkan keterlibatan murid atau peserta sehingga mereka lebih berpartisipasi, lebih aktif ya Bapak Ibu tadi karena tujuannya tadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kolaboratif, yang menarik seperti itu. Ini manfaat dari kuis interaktif yang pertama. Yang kedua, meningkatkan retensi informasi ya Bapak Ibu. Artinya ini dengan gamifikasi ini merangsang murid ya Bapak Ibu untuk selalu berlomba, berkompetisi sehingga mereka bisa menerapkan pengetahuannya, pemahamannya lebih kuat lagi. Jadi mereka masih mengingat pembelajaran-pembelajaran, oh ketika materi ini aku pakai game ini. Ya kan jawabannya, ini dia materinya. Mereka jadi pemahamannya itu lebih kuat. Karena apa? Karena kita sudah memanfaatkan tadi salah satu teknologi digital. Menilai pemahaman juga kuis interaktif dapat digunakan untuk menilai pemahaman peserta didik tentang topik secara efektif seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu dalam membuat materi sub-sub materi pembelajaran di kelas Bapak Ibu mungkin bisa memakai salah satu strategi pembelajarannya dengan gamifikasi. Yang keempat, mendorong pembelajaran aktif. Ini dia, berpikir kritis dan terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi kita rangsang, kita kasih dia stimulus, kita kasih dia trigger ya Bapak Ibu, bagaimana mereka akhirnya paham dengan materi yang kita sampaikan. Walaupun Bapak Ibu, saya ingatkan juga, tidak semua materi itu harus Bapak Ibu buat dalam sebuah gamifikasi. Sebenarnya kita tadi kreativitasnya meramu kelas kita itu bagaimana menjadi lebih menyenangkan seperti itu. Fleksibilitas. Nah, jadi kuis interaktif ini bisa digunakan di Zep Quiz ini ya Bapak Ibu untuk pembelajaran, untuk pelatihan seperti ini Bapak Ibu, untuk hiburan. Jadi Bapak Ibu tidak melulu harus di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa bermain dengan keluarga di rumah. Ayo, sekarang ayah ibu ada soal nih, misalnya tentang kuis gado-gado ya, misalnya tentang pengetahuan Indonesia. Nah, kita ajak Bapak Ibu gimana
Zep Quiz ini, gamifikasi ini menjadi sebuah hiburan. Jadi anak-anak tidak menonton apa namanya Bapak Ibu memegang gadget itu untuk hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat seperti itu. Ini beberapa manfaat kuis interaktif atau gamifikasi ya Bapak Ibu. Nah, kita berkenalan dengan Zep Quiz. Mungkin tadi di sini juga sudah ada yang mengenalnya lebih dahulu, tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Kita remind lagi. Ya, Zep Quiz ini adalah sebuah ruang kuis virtual yang inovatif dan terbuka untuk siapapun. Jadi dia platformnya berbasis web, kompatibel dengan semua perangkat atau device ya Bapak Ibu, baik tablet, laptop, PC, CB atau Chromebook ya Bapak Ibu, Android, iOS seperti itu. Jadi kompatibel di semua device ya Bapak Ibu. Eh, Kemudian bisa menciptakan kuis yang menarik hanya dalam beberapa menit. Jadi sekarang eranya artificial intelligence, sekarang rata-rata banyak platform aplikasi gamifikasi Bapak Ibu juga mau tidak mau harus mengupgradekan platform mereka Bapak Ibu karena sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ditanya tuh aplikasinya ada nggak ya bisa buat soal yang eh, langsung jadi gitu ya. Seperti itu. Nah, di Zquiz juga ada ya Bapak Ibu. Nanti kita praktik ya. Nah, sebagai sebuah perusahaan edtech ya Bapak, edu teknologi metaverse yang terkemuka di Korea. Jadi Zquiz ini asalnya dari Korea Bapak Ibu ya. Eh, dari Korea sana ya Bapak Ibu ya, yang itu Bapak Ibu drakor-drakor ya. Ini merupakan mitra resminya Google for Education Bapak Ibu dalam bidang pendidikan. Nah, jadi Google itu kan banyak tuh mitranya. Nah, salah satunya ini Zepquiz Bapak Ibu. Di Zepquiz juga Bapak Ibu yang metaverse ini mereka ada bisa buat Zoom seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi selain ada Zoom platform virtual ini Zoom, ada Meet. Nah, di Zepquiz juga ada Bapak Ibu. Bisa kita membuat apa namanya kalau kita mau belajar dengan peserta didik bisa pakai yang metaverse-nya seperti itu. Tapi kalau untuknya akun gratis hanya bisa 10 orang yang masuk ya Bapak Ibu, masih sedikit seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu nanti dilihat nanti materi ini saya share ya Bapak Ibu. Nanti di lamannya Zepquiz ada ini. Penggunaannya bagaimana ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya putar penggunaannya Bapak Ibu. Nah, ini dia ya dengan Zepquiz pendidik mudah menyiapkan kelas ini dia. Ya, langkah pertama bisa pilih tipe pertanyaan. Kemudian langkah kedua, buat pertanyaan dengan mudah dan cepat, dapat langsung digunakan di kelas. Kemudian di sini ada evaluasinya atau reportnya, laporannya Bapak Ibu yang bisa kita unduh ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang di Zepquiz itu salah satu fitur terbarunya adalah YouTube yang bisa menghasilkan soal seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Dengan bantuan AI tadi Bapak Ibu, kita hanya memberikan instruksi atau prompt yang jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana kita memilihnya, soalnya tampuran atau bagaimana. Nanti kita generate dan akan mendapatkan soal-soal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini namanya di Zepus itu ada seperti map Bapak Ibu, petanya ya. Jadi dia ada yang gratis, ada yang pro ya Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Seperti itu. Cara membagikannya gampang Bapak Ibu, bisa melalui akses URL atau link, bisa juga dengan scan kode QR ya Bapak Ibu. Kemudian nah serunya di sini karena dia berasal dari Korea, kita punya avatar dengan ya baju-bajunya yang Korea-Korea itu Bapak Ibu. Ya kan ada wajahnya, ada skinnya, warna kulit, kemudian rambutnya bagaimana, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini nampak Bapak Ibu ya. Jadi dalam satu link aja Bapak Ibu kita bisa anak-anak kita dalam satu kelas itu berpartisipasi semuanya dalam gamifikasi ini. Dan ini sudah saya praktikkan ya Bapak Ibu di kelas-kelas pembelajaran saya. Apalagi terutama di jam-jam yang rawan ya Bapak Ibu. Eh, kayak di sekolah saya kan sudah 5 hari sekolah tuh.
Dales 8, 9, 10 mulailah ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan gamifikasi ini kita bisa anak-anaknya yang tadinya ngantuk bisa lagi bersemangat untuk belajar. Ini Bapak Ibu avatar-avatarnya ya Bapak Ibu. Nanti kita praktik bagaimana membuat avatarnya yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini bisa mengukur kinerja peserta didik tadi. Ada scoreboardnya, ada rankingnya ya Bapak Ibu. Sama seperti platform yang lainnya. Kemudian ini Zepquiz menjawab kebutuhan pendidik dan peserta didik. Ini dia ya pengalaman pembelajaran yang menarik di kelas. Kemudian bagaimana sih siswa berusaha untuk terlibat dalam pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan platform ini Bapak Ibu. Nah, ini beberapa ya Bapak Ibu ya sekolah-sekolah di Korea yang sudah menggunakan Zepquiz ini. Dan ini beberapa testimoni ya dari guru-guru yang menggunakan Zepquiz ya Bapak Ibu. Nanti di lamannya Zepquiz ada. Dan kalau di sini Bapak Ibu yang akan membuat akun Zepquiz-nya, nah ini ada Bapak Ibu. Nah, ini ada caranya. Nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan Zepquiz. Ya, Zepquiz-nya itu huruf kapital semua ya Bapak Ibu. Kemudian nanti masuk seperti ini. Kemudian nanti pilih aja masuk dengan Google ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti pilihlah beberapa, kalau misalnya tampilan Ibu ada beberapa akun, pilih satu akun aja, boleh pakai Belajar ID ataupun yang domain pribadi yang @gmail.com itu dikembalikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian nanti ketiga klik lanjut. Nanti selamat datang di Zepquiz, silakan pilih jenis akunnya ya Bapak Ibu. Ini ada guru. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan nanti mengisi ya Bapak Ibu posisinya nama sekolah sebagai posisinya sebagai apa atau role-nya sebagai guru. Sekolah yang diminati itu apakah yang jenjang TK, SD, SMP itu Dikdas ya. Kalau SMA, SMK itu Dikmen. Nanti kelas yang diminati ini sesuai nanti kalau pilih SMA ada kelas 10, 11, 12. Minat pelajarannya maksudnya subjeknya apa ya Bapak Ibu atau mata pelajaran apa, bidang studi apa yang Bapak Ibu ampu. Kalau nomor ponsel ini opsional ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau memasukkan tidak apa-apa. Nanti di tujuan penggunaan silakan Bapak Ibu pilih yang to evaluate students learning outcome and track their progress. Nanti yang pilihan yang paling atas. Kalau ini muncul ya Bapak Ibu. Email rujukan juga ini email kedua opsional ya Bapak Ibu, boleh diisi, boleh tidak. Nanti di bagian ini boleh disetujui semua atau hanya yang bagian wajib-wajib. Kalau yang bagian ini saya setuju, tidak mau mengirimkan apa notifikasi ke email atau ponsel ini jangan dicentang ya Bapak Ibu. Yang penting yang wajib ini aja. Nah, baru klik pendaftaran selesai seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu ya bagaimana membuat akun Zquiz-nya ya Bapak Ibu ya. Kita sekarang praktik gimana sih menggunakan Zquiz-nya. Oke, saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Oke, ya pindah ke ya. Saya buka. Ini dia Bapak Ibu. Ini akun Zepquiz saya ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi tadi Bapak Ibu silakan ketikkan di sini Bapak Ibu di atas itu Zepquiz. Karena nanti kalau saya coba praktik buat akun nanti bisa YouTube-nya kena ban karena memunculkan nama email ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu di materi saya nanti sudah ada video tutorial sampai part 6 ya Bapak Ibu. Part yang lain nanti menyusul ya.
Nah, pokoknya Bapak Ibu yang ada mengikuti pelatihan ini aman damai sentosa akan dikasih ya Bapak Ibu tutorialnya lengkap dan lengkap seperti itu. Nah, bagaimana kita membuatnya? Ini Bapak Ibu, kita ketikkan Zep Quiz. Nanti yang bagi yang belum punya akun, ikutin aja langkah-langkahnya tadi ya Bapak Ibu. Ya, ini saya kembalikan dulu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita ketikkan Zep Quiz seperti ini, maka kita pilih yang di sini. Buat kuis Zep Anda sendiri dan buat kelas Anda lebih. Nah, kita klik aja. Nah, karena saya sudah punya atau buat akun, maka muncul di sininya Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya Bapak Ibu adalah Global Ambassador-nya Zep Quiz ya Bapak Ibu. Makanya ada tanda petirnya. Tanda petirnya ini artinya akun saya ini di sini pro ya Bapak Ibu. Ini berlaku setahun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang daftar pertama kali membuat akun, nanti ada dikasih waktu 2 minggu plannya pro. Ya Bapak Ibu 2 minggu seperti itu. Nah, inilah laman dari Zepquiz ya Bapak Ibu ya. Ini banyak guru-guru yang sudah membuat Zepquiz ya Bapak Ibu. Ini jadi sebagai apa ya, library atau perpustakaannya Zepquiz seperti itu Bapak Ibu. Di sini kalau kita masih bisa memanfaatkan yang gratis ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut, tidak perlu beli yang harus yang berbayar seperti ini Bapak Ibu. Jadi di akunnya ada free, basic, dan pro ya Bapak Ibu. Pakai yang free aja, kita udah bisa optimal menggunakan Zepquiz ini sebagai gamifikasi, apakah itu digunakan untuk kuis interaktif, atau asesmen, atau untuk ice breaking, dan seterusnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, gimana cara membuatnya? Di sini Bapak Ibu ada buat kuis baru, ya Bapak Ibu, kita klik aja. Dia langsung Bapak Ibu disuruh memilih map atau peta ya Bapak Ibu yang bagaimana yang ingin Bapak Ibu gunakan ya. Ini ada semua peta. Nah, ini ada yang berurutan Bapak Ibu. Ini ada yang bebas. Ini tanda petir ini tanda artinya pro ya Bapak Ibu. Jadi ini ada ronde, ini ada yang tim. Nah, ini kita bisa buat tim. Jadi kita pertama kita pilih aja dulu Bapak Ibu untuk praktik baik ini yang gratis. Tapi kalau nanti Bapak Ibu setelah buat akun muncul plan pro-nya 2 minggu, silakan kalau menggunakan pro. Ya Bapak Ibu, kita pilih dulu yang gratis. Nah, yang gratis ini ada berapa peta ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Nah, 9 aja udah bisa kita manfaatkan ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau buat petanya yang halaman sekolah, kita klik seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kanannya, di sidebar sebelah kanannya Bapak Ibu, ini ada petunjuk gimana Bapak Ibu menggunakan peta ini. Seperti itu. Jadi ini harus Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu, yang pertama di sini jelajahi seluruh ruang di sekolah dan temukan pertanyaan untuk diselesaikan. Jadi nanti avatarnya itu murid-murid anak ibu nanti akan menemukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dan itu harus dibuka pertanyaannya supaya bisa menuju podium tadi leaderboard untuk juaranya. Kemudian temukan pertanyaan tersembunyi dan pecahkan masalahnya secara bebas. Ini tersedia gratis. Dan di sini kalau mau coba atau demonya bisa dilihat di Bapak Ibu. Nah, misal kita buat kuis menggunakan peta ini. Kita klik ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya bilang Bapak Ibu ini bagaimana Bapak Ibu membuat pertanyaan atau soal ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu berikan nanti ke murid. Dan di Zepquiz itu Bapak Ibu maksimal pertanyaannya itu 20. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau buat 50, buat aja 20, 20, 10. Nanti bisa sambung menyambung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa langsung buat
50 soal, tidak bisa tapi 20. Nah, bagaimana cara membuatnya itu ada dengan AI atau dengan buat pertanyaan Anda sendiri. Ada pilihan ganda, jawaban singkat. Jawaban singkat itu hanya satu kata ya Bapak Ibu. Misalnya, siapa presiden kita sekarang? Jawabannya cuma Prabowo gitu kan. Jadi tidak ada dua kata. Kemudian nih OX ini Bapak Ibu ini jawaban true false atau benar atau salah. Kalau AI ini Anda masukkan topik ya prompt. Kalau extract file ini ada PDF, CSV, TXT, Docs, PPTX dan HWP. Biasanya Bapak Ibu boleh menggunakan PDF atau PPT. Kemudian ini ekstra YouTube. Tapi harus YouTube-nya yang di bawah 2 jam dengan ada subtitlenya Bapak Ibu. Dia baru bisa nanti mengenerate jadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube itu. Oke, kita buat dulu yang manual dulu ya Bapak Ibu, yang kita perlu gerakkan ya Bapak Ibu. Jangan dulu langsung yang AI-nya ya Bapak Ibu. Kita rangsang stimulus kita. Kita pilih dulu pilihan ganda. Nah, di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu silakan memasukkan pertanyaan di sini. Ya, di sini bisa nanti ada underline, ada kutipan, ada sorot, ada rumus ya Bapak Ibu. Kemudian tambah gambar. Di soalnya boleh Bapak Ibu buat opsi ini masih apa namanya untuk yang plan pro, yang free tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita buat soal, bentar ya. Saya ada soal ini Bapak Ibu. Kita pertama pilihan ganda. Sudah saya siapkan ya, supaya tidak berlama-lama. Ya, set dulu. Ini kita masukkan ke sini. Ini Bapak Ibu. Kemudian kita lihat misalnya di sini Angkola Dairi Karo Simalungun Toba. Nah, di sini Angkola ya, Dairi. Misalnya sini Karo Simalungun. Ini ada tambah opsi ya Bapak Ibu, kita bisa baru misalnya Toba. Jadi paling banyak itu 5, kalau SMA itu pakemnya 5 option ya Bapak Ibu, A, B, C, D, E. Tidak perlu Bapak Ibu dikasih nomor 1, karena soalnya diacak. Kemudian jawabannya juga tidak perlu option A, B, C, D, E-nya diisi Bapak Ibu. Kemudian kita tentukan di sini jawabannya. Nah, di sini bisa kita membuat jawaban yang benar itu 1, atau kita di sini juga bisa membuat seperti kotak centang atau jawaban yang lebih dari 1. Itu ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Ini tampilan baru nih Bapak Ibu dari Z-Quiz. Kemudian kita lanjut, misalnya kita mau buat jawaban singkat. Ya, seperti ini Bapak Ibu, yang benar-benar singkat. Misalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya adalah khas suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Misalnya jawabnya Sasi Rangan. Nah, karena ini jawaban singkat, ini mirip seperti Google Form ya Bapak Ibu. Kita harus membayangkan, memprediksikan, atau mengira-ngira anak murid kita itu nanti jawabnya dengan huruf besar semua kah? Dengan huruf kecil semua? Atau seperti yang saya buat ini di awalnya huruf besar, selanjutnya huruf kecil. Jadi kita membayangkan anak didik kita itu, anak murid kita itu menjawabnya dengan jawaban pilihan yang bagaimana. Makanya kita buat di sini tambahan jawaban serupa. Misalnya di sini kita buat huruf besar atau huruf kapital. Baru di sini huruf kecil semua.
Jadi ketika anak murid kita membuat jawaban dengan huruf besar semua, dia akan mendetek itu sebagai jawaban yang benar. Atau dengan huruf kecil semua. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sudah dua tipe yang manual yang kita buat dengan versi kita. Kita baru membuat dengan pertanyaan soalnya true or false. Jawaban benar atau salah. Misalnya saya buat di sini, misalnya ya, buat di sini 2 Oktober 2010. Nah, ini kan jawabannya salah kan 2009, maka kita pilih yang ini. Ya, yang salah ini sebagai jawaban nanti yang benar seperti itu. Ini udah 3 ya Bapak Ibu. Nah, kita misalnya mau membuat soal lainnya itu dari topik. Ya Bapak Ibu, kita klik aja. Kita masukkan misalnya di sini. Buatkan misalnya 5 soal kan tentang Indonesia misalnya. Ya kan? Nah, ini kita masih prom Bapak Ibu. Nanti kita coba pakai file dokumen atau YouTube. Nah, jumlah soalnya tadi kita minta 5. Ya, ternyata di sini paling minimal itu boleh 10 dulu Bapak Ibu. Nanti kita pilih 5 aja. Ya, minimal itu 10 ya Bapak Ibu, maksimal itu 30. Bahasanya jangan lupa Bapak Ibu, bahasa outputnya nanti Bapak Ibu ubah menjadi bahasa Indonesia. Tipe pertanyaannya, apakah hanya pilihan ganda, ya Bapak Ibu, atau jawaban singkat, atau benar salah. Kalau mau campur, di situ nanti ada pilihan ganda, ada jawaban singkat, ada benar atau salah. Ya, jadi saya pilih yang campur tipe soal. Kemudian soalnya mau levelnya gimana? Mudah, sangat mudah, cukup, sulit sekali ya. Kalau di sini Bapak Ibu istilahnya SMS suka melihat siswa susah, susah melihat siswa senang. Jangan ya Bapak Ibu ya, nggak boleh kayak gitu kita ya. Nah, misalnya kita buat di sini, apalagi yang soalnya kelewat batas ya, emojinya aja dengan api ya Bapak Ibu. Nah, kita pakai yang ini cukup ya, karena kita gurunya yang baik ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, baru nanti kita pilih yang ini Bapak Ibu, AI-nya, generate-nya buat pertanyaan. Nah, nanti dia muncul ini. Nah, nah, di sini muncul Bapak Ibu, ada 10. Nih. Jadi boleh 10-10-nya dimasukkan, boleh hanya 5-nya. Kalau Bapak Ibu pilih 10-nya tinggal diklik aja pilih semua. Tapi dibaca dulu ya Bapak Ibu soal sama jawabannya. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya sudah merasa oke, ya Bapak Ibu, misalnya kita pilih aja semuanya ya Bapak Ibu, walaupun tadi promnya mintanya 5. Kalau misalnya mau 5, bisa aja gini 1. Ya kan? Misalnya di sini, ini tadi apa soalnya? Misalnya di sini 2, pilihan ganda. Ini isian singkat. Ini 4. Misalnya ini 5. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, pertanyaan terpilih 5. Kita klik tambah pertanyaan. Kemudian di sini muncul pop up. Ya, kita tinggal klik aja tombol konfirmasi. Sudah Bapak Ibu, dan ini kita close. Maka muncul di sini Bapak Ibu soal yang tadi. Ya, ya Bapak Ibu, ini pilihan ganda.
Ini buat dengan AI. Nah, itu tadi ya dengan prompt. Kita perlu ekstrak file. Kita pilih misalnya di sini. Nah, Bapak Ibu harus ada seperti materi yang dalam bentuk PDF. Ya, Bapak Ibu, misalnya saya cari di sini. Ya, enggak ya? Saya cari di sini dulu deh, di download. Misalnya interaksi sosial. Oke, nggak ada. Misalnya apa ya? Nih, ada nih. Sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda. Misalnya saya pilih ini. Kemudian di open. Ya, Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu. Misalnya kita buat di sini. Soal sosiologi kelas 10 fase E dengan materi, ini dia tadi, sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda misalnya. Sama seperti tadi Bapak Ibu, campur sangat cukup ya Bapak Ibu. Kemudian saya buat di sini buat pertanyaan. Nah, AI-nya akan mengenerate ya kuis AI-nya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Inilah soal yang berdasarkan PDF tadi Bapak Ibu. Ini dia. Ya, misalnya kita pilih 5 aja. Misalnya 1, misalnya 2, misalnya ini 3, ini 4, satu lagi Bapak Ibu. Misalnya ini 5. Sama, tambah pertanyaan. Baru konfirmasi. Bapak Ibu, baru close. Nah, muncul di sini. Ya, jadi ada 13 sudah pertanyaan. Nah, terakhir kita mau coba by YouTube Bapak Ibu. Ekstrak dari YouTube. Tambahkan YouTube ini Bapak Ibu harus tahu linknya dulu Bapak Ibu. Nah, misalnya saya ke YouTube saya. Kalau Bapak Ibu punya channel YouTube pembelajaran Bapak Ibu, ya pakai itu aja Bapak Ibu. Ya, kalau punya sendiri sekalian branding Bapak Ibu ya kan. Ngapain pakai punya orang? Kalau pakai punya orang Bapak Ibu silahkan dulu ditonton, disimak dulu ya Bapak Ibu YouTube-nya. Ya, diteliti dulu isi dalamnya ya Bapak Ibu. Jangan sampai apa namanya? eh isinya tidak sesuai ya Bapak Ibu, isinya bukan apa namanya yang bidang edukasi atau pendidikan seperti itu. Misalnya saya mau ambil ini nih. Ini kan ada subtitlenya tadi kan. Itu yang perlu ya Bapak Ibu di bawah 2 jam. Ini saya klik kanan, salin URL, kemudian saya bawa ke sini. Baru diklik konfirmasi. Nah, muncul dia kan Bapak Ibu. Baru kita klik tambah. Dia akan, nah seperti ini. Ya Bapak Ibu, sama seperti tadi. Buatkan misalnya 5 soal tentang kearifan misalnya lokal atau tradisi lompat batu di Nias misalnya. Misalnya buatnya 10, ya kan? Sama cukup, kan? Atau coba sesekali deh kelewat batas itu gimana bentuk soalnya, ya kan?
Kemudian buat pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, misalnya saya pilih, tadi ada 13 ya, saya mau buat 20. Misalnya, 1, ya, 2, 3, 4, oh cuma ada 5. Nah, udah 5 aja nggak apa-apa. Tambah pertanyaan, konfirmasi, baru ini ada 15. 15, jadi ada 18. Bapak Ibu tinggal tambah aja lagi 2 supaya jadi 20. Misalnya sudah 20 ya Bapak Ibu, kita klik di sebelah kanan, ya di pojok kanan itu ada lanjut, kita klik. Ya, ini ada jawabannya. Harap isi semua kolom yang wajib diisi. Ya, coba kita lanjut. Nah, ini dia. Udah, tadi ada yang salah di soalnya. Nah, ini di sini kuis De Gusti ini nanti Bapak Ibu tampilan juga sesuai kuis nama Bapak Ibu ya. Di sini kita mau buat apa? Misalnya di sini kuis gado-gado misalnya, ya kan? Baru di sini pilih ya, misalnya ini untuk SMA kelas berapa atau lainnya karena ini tadi macam-macam soalnya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Mata pelajarannya di sini nggak ada Bapak Ibu karena tadi lainnya. Jadi ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan mengatur settingan dari kuis di gamifikasi di Zep Quiz ini. Pengaturan pertanyaan. Izinkan jawaban salah. Anda bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya meski jawaban salah. Misalnya murid kita salah menjawab, dia boleh lanjut kalau ini Bapak Ibu apa namanya? Ini namanya enable, dibuat ya Bapak Ibu. Artinya dia hidup. Tapi kalau kita misalnya disable, anak-anak harus dia menjawab jawaban itu sampai benar baru bisa melanjut menjawab pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi saya biasanya izinkan jawaban salahnya saya disablekan atau saya off-kan atau nonaktifkan. Ya kan? Ini dia untuk pro ya Bapak Ibu. Kalau ada tanda petir ini untuk pro. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau mengunggah materi belajarnya. Ya, ini opsional sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak mau diunggah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini dia lanjut ke kuis berikutnya. Ini yang untuk Plan Pro. Ya, yang tadi saya bilang, Bapak Ibu misalnya punya soalnya 50. Sedangkan di ZQuiz hanya 20. Ini Bapak Ibu bisa klik. Nanti dia menuju ke soal selanjutnya kalau anak-anak sudah selesai menjawab 20 soal. Sama seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu dia ya. Kalau ini sudah selesai, nah di sini boleh Bapak Ibu. Tadi karena mau coba-coba pakai halaman sekolah. Kayaknya mau ubah deh pakai peta lain, silakan, boleh. Ya, sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau sudah, ya Bapak Ibu sudah di setting namanya, kuisnya apa dan selanjutnya yang di bawah ini, kita klik tombol selesai. Nah, ini dia membuat. Nah, maka jadilah di sini ya kan di halamannya Zep Quiz kita Bapak Ibu soal yang tadi sudah kita buat dengan sudah berapa tadi Bapak Ibu? Sudah 6 cara. Ya, dibagi besar secara 2 garis besar dengan AI, kuis AI atau dengan kita membuat pertanyaan secara manual. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Nah, gimana sih cara mainnya ya Bapak Ibu? Kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, kita tinggal di sini Bapak Ibu. Ada bagikan, ada masuk. Bapak Ibu silakan bagikan ini. Bagikan itu ada 2 cara. Dengan QR code, ini Bapak Ibu simpan. Ya Bapak Ibu tinggal klik kiri, bisa nggak klik yang disimpan.
ya Bapak Ibu nih, atau ada tombol simpannya ketika diklik, ya. Atau Bapak Ibu dengan salin tautan. Saya kasih ya Bapak Ibu ke chat ya. Nanti Bapak Ibu coba dulu. Nanti Bun bisa ditonton tutorialnya ya. Nanti zoom rekaman ini. Nanti saya juga ada video tutorialnya loh Bun. Nah, bisa nanti pelan-pelan. Oke, ini Bapak Ibu silakan klik. Nah, ya seperti itu. Misalnya saya juga buka misalnya di device, sorry, di browser tab yang lain. Nih Bapak Ibu, nampak tampilan ini Bapak Ibu? Tab saya yang satu lagi. Nah, ini dia, ini Bu gurunya ya. Nah, ini tadi avatarnya. Nah, ini sudah ada 11 pemain. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, cara mengganti avatarnya Bapak Ibu kan udah masuk nih. Iya kan? Ini ada profil. Di sebelah sini ada kan Bapak Ibu? Kita klik. Nah, ini dia. Kan nggak mungkin nama Ibu Wesel. Wesel Pos ya Bapak Ibu ingat zaman dulu ya. Tahun 90-an. Ya. Kalau berkirim kabar pakai Wesel. Itu duit-duit ya Bapak Ibu. Nah, kita ganti. Misalnya di sini Dewi Manis. Ya boleh ya Bapak Ibu. Nah, kita simpan dulu. Karena dia tidak mau sekaligus. Nah, baru kita hias avatarnya. Kalau dirasa ini sudah cocok avatarnya boleh. Ini wajahnya. Jangan wajah yang cemberut ya Bapak Ibu. Pilih wajah yang senyum. Ya, misalnya saya pilih yang ini. Ini dia. Ini temanya. Nah, badannya maksudnya Bapak Ibu. Ya, jangan. Misalnya ini. Nah, ini ya. Rambut. Karena kita mungkin menggunakan hijab. Boleh scroll di bawah. Pak Ibu mohon jangan coret-coret ya. Misalnya ini, pakai hijab, dan pakaian, misalnya pilih pakaian yang menggunakan hijab kan berarti kan pakaiannya ketutupan. Nah, ini ya, baru kita klik simpan. Karena kita ini dia. Ini Ketutupan nanti. barcode, Bun. Gimana? Ketutupan barcode yang tadinya tuh. Yang tadi ketutupan barcode? Iya, betul. Mana ini? Yang waktu tadi menampilkan cara milih avatar tuh. Oh gitu. Nah, Betul. ulang ini udah. Nah, ini hilang tuh. Hilang gimana, Pak? Ya, barcode-nya tadi mah menutupi. Oh, ini udah. Tuh. Udah. Oke, ini di sebelah kanan kan ada profil. Kita klik aja. Nah, kita ganti nama panggilan sama hias avatarnya. Seperti itu ya. Tinggal nanti kalau mau menghias avatarnya, tinggal dihias avatar. Silakan ganti wajah, tema, rambut, bisa di-download Bapak Ibu. Nah, ini salah satu bisa dibuat jadi profilnya di WA, di mana ya Bapak Ibu, atau buat apa namanya? Postingan di Facebook ya, belajar hari ini avatar gue misalnya. Tuh diulangi lagi aja, Bun. Oke, ini profil, sudah Pak. Nama panggilannya kita buat, ya kan? Tadi kan nama-nama dari bawaannya Z Quiz kita ganti. Nah, misalnya ini saya buat jadi Dewi Manis. Sudah, so saya, Halo Bun, halo nah Bun, misalnya Dewi. share screen Angkat. lagi Bun, itu Tidak nggak bisa. kelihatan, Bun. Tampilan layarnya masih Dulu ya, dada aja saya nih stop Bun. dulu, saya stop bentar ya. Ini udah nampak? Belum.
Nah, ini baru. Sudah, Bu. Oke. Ini cara gantinya ya, profil. Sudah. Tinggal dibuat nama panggilan. Tadi nama panggilan saya di sini namanya Wesel. Saya ganti jadi Dewi ya. Misalnya saya Ya. ganti misalnya Dewi Korea misalnya. Ya, kemudian klik simpan dulu, baru balik lagi ke profil, baru hias avatar diklik. Wajahnya pilih nih banyak di Bapak Ibu sampai ke bawah nih. Ya, mau pakai kacamata boleh. Misalnya ini saya ganti. Nah, ini temanya tuh maksudnya apa badannya seperti apa? Ya, mau hijau jadi hook ke Bapak Ibu boleh. Kemudian rambut. Nah, ini Bapak Ibu Hmm. silakan. Kalau yang untuk gaya-gayaan boleh, ya kan ala apa ini opa-opa Korea silahkan. Kemudian pakaiannya, ini pakaiannya pakaian Korea semua seperti ini. Ya, kalau sudah siap, Bapak Ibu silakan simpan. Hmm. Nah, nih, jadi ini Dewi Korea seperti itu. Nih, kalau pakai laptop Bapak Ibu jalannya pakai tombol panah kanan kiri ke atas. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu menjumpai ibu-ibu yang di sini. Nah, nih muncul dia pertanyaan. Ya Bapak Ibu, nah, saya jawab ini. Kemudian kumpulkan. Nah, kemudian saya jalan lagi, jumpain ibu guru ini. Nih muncul soalnya apa nih? Berapa ketinggian? Saya buat dua ya. Nah, terbuka dia gemboknya. Kemudian saya jalan lagi ke sini. Tanya apa nih jawabannya? Nah, seperti itu Bapak Ibu cara bermainnya. Pulau, pulau apa nih Bapak Ibu jawabannya? Kalimantan ya? Salah. Sumatera? Salah lagi. Sulawesi kah? Jawa. Satu-satu semua dicoba Bapak Ibu. Nah, terbuka dia. Sampai nanti, nah finishnya itu di sini Bapak Ibu, ada podium. Nih, saya jawab ini. Nah, nanti kalau finish Bapak Ibu di sini berkumpul. Bapak Ibu ya. Jadi ini harus Bapak Ibu jawab dulu misalnya anak-anak Ibu, Bapak Ibu nanti harus menjawab apa namanya? Semua pertanyaannya. Tidak harus berurutan kan, Bun? Nggak mesti. Nggak Mana mesti, dia mana jumpa aja. yang apa gurunya ini kayak saya kan ini kan acak-acak aja jalannya kemana-mana nih ha. Ya, Iya, seperti itu. oke. Yang penting nanti dia kalau misalnya sudah menyelesaikan 18 atau berapa pertanyaan yang Bapak Ibu buat, dia nanti langsung ke podiumnya. Jadi beda peta, beda map, langsung dia nanti masuk ke sini. Kalau misalnya ini pakai peta halaman sekolah ya, langsung masuk ke sini. Otomatis nanti langsung dia ke sini. Waktu juara satu, duanya siapa? Seperti itu. Oke, Bapak Hmm. Ibu ya. Nah, tadi kita bisa lihat di sini ada peringkat. Bisa kita klik ya Bapak Ibu. Oh, tunggu. Ini yang klik di bagian guru. Ini pemainnya ada 20. Kemudian ada skor. Di Maaf skor Bu, saya. mulai masuknya tadi gimana? Mulai mainnya di mana Bu? Tadi yang mana yang ditekan? Gimana? Yang mana yang ditekan itu saya nggak bisa jalan-jalan? Ibu pakai laptop? Iya,
Iya, di laptop Ibu kan ada di keyboardnya tombol panah kanan Oh, pakai kiri naik atas turun. bawah, tinggal Oh, naik gini turun. jalan aja nih. Hmm. Nih ke kiri, nih Itu 1945. Bu Dewi, Iya, kalau anak-anak menggunakan gadget itu mengoperasikannya pakai apa? Atau hanya pakai tangan gitu? iya ada nanti saya kasih petunjuknya Bun. Di apa namanya Oke, ada pedoman nanti saya kasih. Kalau dia oke, pakai siap. gadget, Oke, siap. nanti dia otomatis kok ininya seperti itu Oke, ya. makasih. Oke, ini tadi ada peringkat. Ini lihat peringkatnya karena belum semua ya. Kemudian ini ada pemain. Jadi tahu pemainnya itu siapa aja. Nih. Nah ini tadi saya Bapak Ibu bilang, masa ada namanya jerapah? Ini kalau sempat apa ya ini ya? Hewan apa nih ya? Ada gupi. Nah ini yang saya bilang tadi diganti. Ada binturong, ada gus bebek ya. Nih, inilah tadi saya bilang, ini crow burung gagak ya kan? Namanya itu diganti di avatarnya. Seperti itu. Kemudian ini ada skor, ini skor yang punya pribadi sendiri ya Bapak Ibu. Yang Nah mengganti nama ini kita atau peserta didik, Ibu? yang mengganti namanya anak murid kita sendiri, Bun. Oke, siap. Iya, ha. Kemudian ini ada backsoundnya musiknya. Ya, boleh pakai, boleh enggak. Tapi pakai seru ya pakai ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau mainnya di PID, ini tinggal Bapak Ibu apa tampilannya ini, yang ini bikin seru. Gitu tampilannya ini gitu. Oke, saya Bun, sudahi dulu ya. kalau Bun, Ibu, Nah, kalau gamenya, kalau pertanyaannya tidak bisa dikerjakan siswa, bisa dilompati ya? gimana? Pertanyaan yang tidak bisa dijawab, tidak bisa dikumpulkan, Bun ya? Nggak bisa, karena tadi tadi saya buat kan dia harus jawab sampai benar, baru bisa melangkah ke Oh, lanjutannya. ya. Seperti itu. Oke, oke, oke. Oke, ini saya close dulu ya, biar Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan kita fokus nanti di Q&A ya. Oke, saya close. Oke, Bapak Ibu, saya kembali ke lamannya Zepquiz. Nah, ini tadi kan tampilan kita main itu nanti gambarannya Bapak Ibu ya ketika peserta didik atau anak murid kita berkumpul di dalam petanya. Atau dengan di sini bisa Bapak Ibu. Nah, ini untuk tampilan gurunya masuknya tadi. Bapak Ibu, nanti di sini nampaklah tadi nanti ketika anak murid kita berkumpul. Jadi yang tadi yang Susilawati, ini yang Alia, Bapak Ibu. Ini nampak dia di sini. Nah, kalau di guru bedanya itu di sini ada laporan pembelajaran Bapak Ibu. Hmm. Nah, inilah yang bisa kita unduh di Bapak Ibu. Ya, statistik pertanyaan, kemudian laporan kemajuan. Ini bisa Bapak Ibu apa namanya? Lihat. Ini seperti analisisnya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada menu kelas Bapak Ibu. Ini bisa mulai bersama, ini tutup, update, ini nantinya ada video tutorial yang nanti saya buat. Ya, ini ada teleport, ya. Ini ada kelola nama panggilan siswa, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu buat stop pakai mode batas waktu, Bapak Ibu bisa panggil seperti itu. Ya, jadi ini bisa Bapak Ibu manfaatkan apa namanya untuk di kelas pembelajaran Bapak Ibu menjadi lebih menyenangkan, lebih interaktif, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu, sambil nanti kita tanya-tanya kalau ada hal yang lainnya. Saya stop share dulu.
Saya kembalikan ke Pak Muklis. Baik, Bun, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ingin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, bisa raise hand ataupun chat. Adakah yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kita cek dulu di kolom chat. Oh, rata-rata bilang ulang, Bu. Oke, ini Adakah yang mau tadi. bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Ibu, mohon maaf. Ya, silakan. Silakan siapa? Ya, eh, Ya, Bu Ratna, silakan Bu Ratna. ya. Ibu Dewi, ini kan tadi kan ada pilihan ya ketika membuat kuis gitu di awal itu kan ada saya memilih pilihan ganda semua gitu kan ada menampakkan jawaban benar dan menampakkan jawaban salah itu saya aktifkan semua. Berarti anak nanti setelah mengerjakan kemudian tahu jawaban dia salah atau benar atau gimana Ibu? Terima kasih. Oke. Langsung aja ya Pak Muklis. Ya, silakan Bu, silakan. Oke. Tadi Ibu udah praktik nih, udah buat soal ya? Ya Ibu, udah saya coba share ke device lain gitu, Hmm? tapi belum tak coba gitu. Baru saya share aja. Eh, Oh, baru share aja, belum Ibu coba masuk ke dalamnya tadi. Tadi Kalau kalau misalnya, yang di device saya mm-mm, sudah masuk. mm-mm, Cuma itu kan saya sebagai guru. Lah kemudian saya coba kirim ke device lain, cuma belum mm. tak buka gitu di device lain. Di gadget misalnya itu belum saya buka. Oh, dicoba dulu, Ya, Bun. Biasanya kayak tadi kan, saya kan bukanya di akun saya yang memang Zepquiz. Saya coba di eh, akun saya yang biasa, yang pribadi ya Bapak Ibu. Nah, itulah saya sebagai siswa tadi. Jadi itu tergantung pengaturan nanti Ibu buat. Kalau misalnya anak tadi pengaturannya, kalau misalnya mereka tetap jawab salah, tetap lanjut, ya mereka lanjut. Tapi kalau saya selalu buat itu dimatikan, dinonaktifkan. Jadi kalau mereka tidak belum menjawab sampai benar, mereka nggak bisa lanjut. Makanya tadi kan saya coba ada tadi kan jawab soal yang mana kan salah-salah kan. Pulau-pulau yang terbesar di Indonesia kan, ternyata kan pulau mana tadi ya? Pulau Sumatera kan. Nah iya itu maka betul. muncul nanti dia kalau dia salah apa merah tadi tuh ya, baru kok misalnya Ya. dia jawaban yang benar biru Jadi atau dia harus kuning. mencari jawaban yang benar gitu ya. Gimana Bun? Harus mencari jawaban yang benar gitu ya. Iya benar, ha-ha. Oke, oke, oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Kolom chat untuk jumlah peserta set quiz maksimal berapa ya, Bun? Jumlah peserta kalau yang ini bisa sampai 100. Kalau yang free kalau nggak salah. 100 apa 500 ya. Nanti saya konfir lagi ya. Saya pun agak-agak lupa ini Pak Muklis. Tapi yang jelas 100 up bisa. Cuman kan kalau kita pembelajaran di kelas kan biasanya kan kita nggak mungkin langsung paralel gitu ya kan. Nggak mungkin kan. Nah biasanya kita kan per kelas aja seperti itu. Bisa sampai 100. Lebih pun bisa. Baik, Bun. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa dijadikan PR, Bun? Bila siswa tidak membawa HP, bisa dijadikan PR tidak? Oke, PR-nya mungkin ini bagian dari Zepquiz ya Bapak Ibu mungkin tidak seperti platform yang lain yang dia ada bisa dibuat seperti PR itu ada rentang waktunya. Kalau di Zepquiz Bapak Ibu bisa PR-nya itu Bapak Ibu unduhnya menjadi PDF Bapak Ibu. Jadi dikasih kertas manual aja. Jadi belum bisa berupa link dia seperti itu Bapak Ibu. Karena ini memang gamenya online. Kalau PR, Bapak Ibu harus apa ya namanya ya? Diunduh soalnya dalam bentuk PDF, di-share ke anak, ya anak mungkin di rumah menjawabnya pakai di buku tugas atau seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengeluarkan biaya untuk satu-satu mengasih handout-nya atau cetaknya kepada murid di sekolah seperti itu. Itu mungkin bagian dari kelemahannya ya Bapak Ibu ya. Tidak seperti platform yang lain yang sudah nampol duluan ya Bapak Ibu. Jadi dia bisa jadikan homework, ada durasi waktunya seperti itu. Demikian Pak Mohon Muklis. izin, Bu. Ya, Mohon Bunda, kenapa izin. Bunda Striani? Eh, Silakan. mau tanya untuk melihat hasilnya ini di bagian mana ya, Bu? Oke, saya Untuk share melihat. ya.
Melihat hasilnya. Oke. Misalnya, ini misalnya. Ya, ini dia. Jadi Bapak Ibu silakan kalau sudah misalnya membuat beberapa kuis ya Bapak Ibu, tinggal diklik aja nih profil Bapak Ibu. Nanti di sini ada kuis saya. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana mau Bapak Ibu lihat. Nanti scroll ke bawah, Bun, di sini ada laporan kemajuan, reportnya. Tinggal diklik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini laporan kemajuannya. Ini akurasinya, tingkat kemajuan, waktu, totalnya pemain ada berapa kali, ada berapa orang, total play count-nya ada berapa kali, ya kan? Kemudian ini pertanyaan untuk ditinjau ini dengan akurasi rendah. Ini dia, sorotan performa siswa, ini dia. Nah, jadi ada Bapak Ibu laporan kemajuannya. Kemudian statistik pertanyaan, ini dia Bapak Ibu, ya berupa diagram batang. Ini di sini, ya kan? Ini pertanyaan, ini jenis pertanyaannya ini 38 detik. Nah, ini dia, ya kan? Kemudian statistik siswanya ada Bapak Ibu. Nih, misalnya. Dan ini bisa diunduh. Tapi unduhnya masih dalam bentuk CSV ya Bapak Ibu. Nanti CSV-nya bisa sih di apa namanya Ibu? Kalau CSV itu kan nyatu semua tuh, bukan seperti Excel satu-satu kan kolomnya udah terpisah. Nanti bisa dipisah supaya Bapak Ibu bisa lihat. Nanti tinggal diunduh aja ini. Ya, tapi karena ini masih versi beta hanya bisa 10 halaman. Seperti itu Bapak Ibu. Nih tinggal diunduh aja. Nih. Ini dia Bun. Nih halaman 1, halaman 2, ya berapa banyak seperti itu. Demikian Bun. Pertanyaan berikutnya, misal jawabannya harus benar, Bun. Bagaimana untuk nilainya dari Bunda Istiqomah? Misal jawaban harus Bunda, benar. Bagaimana untuk Bunda nilainya? Istiqomah ada di room. Silakan Bunda Istiqomah bikin diperjelas pertanyaannya. Baik, Pak, terima kasih. Ini tadi sebelum masuk ke apa jawaban siswa, misalkan jawabannya harus benar semua kan otomatis dapat 100. Itu setelah saya lihat diagram batang, berarti penilaiannya siapa yang paling cepat Seberapa dia jauh kita dapat bertanggung jawab terhadap yang nomor permasalahan satu itu. seperti itu. Atau kata mudahnya adalah apakah kita Iya Bun, dia pakai akurasi sama kecepatan. Seperti itu. Benar. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, kita pertanyaan selanjutnya. Untuk set quiz free bisa dipakai berapa kali, Bun? Apakah unlimited atau tidak? Tidak unlimited. Berkali-kali bisa pakai. Cuman kalau boleh nanya ya sama Bunda Istiqomah baru buat tadi akunnya? Belum bikin, Bu, hanya ini Oh belum, apa ya? belum bikin. Siapa yang Menyimak udah dulu. buat nggak di sini? Muncul nggak plan Atau ada pro-nya yang mau 2 share minggu? screen, Bun? Ya, mungkin ada yang mau share screen yang sudah bikin akun. Atau ada yang Boleh, mau coba. boleh. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau share screen yang sudah bikin akun, mau praktek, nanti dipandu oleh Bunda Gusti. Silakan, ada yang mau praktek Bapak Ibu yang pakai laptop? Izin bertanya, Bun. Ya, silakan. Siswa apa bisa menggunakan HP, apa layarnya gitu cukup enak ya, nggak terlalu luas gitu maksudnya. Pakai handphone bisa, Bun. Cuman ya handphone itu kan layarnya terbatas ya.
harus apa namanya? Kalau mau buat dia layarnya agak apa dibuat di titik tiganya itu pakai versi situs desktop gitu. Cuman ya kok situs desktop itu kan agak kecil juga kan. Sebenarnya kalau di yang sudah saya praktikan di kelas-kelas saya nggak ada masalah sebenarnya pun pakai handphone. Cuman dia harus kayak gimana ya? Karena space-nya kecil, dia harus rajin meluas-meluaskan gitu aja Bun. Apa kayak di swipe gitu supaya dia apa namanya? Jalan ke tempat-tempat yang pertanyaannya itu digembok gitu aja. Sampai sejauh ini yang sudah saya praktikkan, kebetulan saya mengajar di kelas 10 sama kelas 12, Bun, fine-fine aja gitu. Di situ serunya malahan karena mungkin layar handphone itu terbatas ya, kecil gitu. Kalau beda sama kita kalau pakai ini tadi ya, pakai apa namanya? Pakai laptop atau PC seperti itu. Tapi it's okay sih, fine. Malah kita kalau misalnya tampilkan leader apanya tuh layar mapnya itu yang mereka lagi mencoba menjawab kayak tadi gitu ditampilkan di PID. Nah, di situ seru-serunya gitu, Bun. Eh, apa gimana coba mereka sampai bisa ke podium itu menjadi juara satu, dua, atau tiga tadi dengan jawaban yang benar, akurasi yang cepat ya, karena itu dia pakai itu, maka dia nanti akan menempati apa namanya batch-nya tadi ranking satu, dua, dan seterusnya seperti itu. Gitu. Berarti Bun, antar peserta itu bisa saling melihat sudah sejauh mana level yang sudah dia capai, seperti itu, Bun. Iya, benar, benar. Karena kan satu layar itu mereka nanti kayak kita tadi kan, kayak kita yang tadi di Zoom tadi kan, ya ada siapa-siapa gitu kan tahu dia ini. Gitu jawabannya. Cuman kita kan fokusnya sama pertanyaan yang kita harus jawab gitu. Kita kan nggak sempat nengok eh, ke kawan melirik ke kawan yang lain dia jawab apa, dapat soal apa kan nggak sempat. Kita memburu pertanyaan kita gimana supaya kita sampai ke batch atau levelnya tadi ke podium itu seperti itu. Ya Bun, sip, mantap. Halo Bun. Iya. Nah, kalau misalnya waktunya dibatasi nggak? Misalnya kan tadi sebelum memulai kuis harus menghias dulu gitu kan gitu. Atau misalnya dikasih waktu menghias dulu baru nanti jalan atau gimana itu? Oh, kalau misalnya Bapak sudah buat soal nih, ya Ah, kan? Apa namanya? Muridnya sudah avatarnya. masuk gitu kan? Ya Oh, boleh. Tadi kita bisa mengatur kita yang mulai memulainya. Biasanya dia kita yang memulai, kita klik mulai maka bisa jalan seperti itu. Gitu. Jadi kita bisa jadi apa namanya? Seperti timernya apa? Timekeepernya ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mulai seperti itu, memulaikannya. Sama seperti platform yang lain seperti itu. Makanya tadi kan tadi saya nggak tampilkan memang karena nanti switch-nya susah. Kalau di tampilan guru itu nanti ada dia. Maka tadi boleh cara salin atau tadi dimasuk itu kita bisa mulai seperti itu, Pak. Jadi tergantung kita aja. oh gitu. Kemudian misalnya dibagikan kita kan misal mau ke beberapa kelas. Nah, Mm-mm. supaya tidak diintip oleh teman-temannya yang ini saya udah memainkan nih gitu. Itu gimana triknya misalnya? Bapak maksudnya mau langsung di jam yang sama? Ya jamnya nanti berbeda gitu. Misalnya jam 1 ke 2 di kelas A. Jam misalnya ke 5 6 di kelas yang lain gitu. Oh, itu kan nanti kan Bapak matikan kan? Ketika jam 1 2 selesai kan selesai. Dengan Ya, link yang sama, dengan yang permainan yang sama, dengan peta yang sama, mereka nggak tahu itu, Pak. oh nggak tahu itu. Nggak. Kecuali Bapak sharekan misalnya 1 2 yuk, keroyokan yuk. Misalnya Bapak paralel mengajar 3 kelas, nah itu baru. Tapi tapi intinya Pak, Bu, teman-teman saya di sini kita fokus pasti, fokus sama eh, usaha kita menjawab apa namanya kok tadi halaman sekolah kan Bu Guru gitu kan, kita harus jumpai Bu Guru itu supaya gemboknya terbuka. Kita fokus sama diri kita nggak sempat lagi. Paling memang sih mau sih anak-anak ini tadi soalnya apa paling gitu ya kan. Cuman kita kan Hmm. keliling-keliling. Gimana caranya menyelesaikan misalnya 10 soal supaya kita cepat sampai ke podium juara seperti itu. Jadi enaknya gitu yang gurunya sambil di ini kan gitu ditampilkan misalnya di Iya, ditampilkan Pak layarnya ke misalnya kalau sudah ada PID ya lebih seru lagi. Saya sering itu, apalagi jam-jam rawan saya itu jam 8 9 10 tahu lah kan bagaimana kan anak SMA Hmm. ini kan. Nah, saya tampilkan mereka di situ lebih serunya gitu.
Kalau Izin enggak, bertanya kita lagi, Bun. siasati pakai itu mungkin ya. Kayak infocus ya. Iya benar, kalau belum ada PID. Ya benar Pak, Hmm. good job. Benar. Oke. Makasih, Izin Bu. bertanya, Iya, izin sama-sama. bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Halo. Silakan, Halo, Bu. izin bertanya, Bun. Ini, Bun, misalkan siswa sudah buka soal, apakah Hmm. layarnya itu bisa di screenshot, Bun? Soalnya takutnya nanti bisa di screenshot terus apa soalnya dan jawabannya di-share ke teman-teman gitu, atau di kelas lain misalkan. Itu gimana, Bun? Di screenshot, memang saya belum pernah coba sih. Dan, ada nggak ya anak murid saya ya? Saya belum coba itu, Bun. Nanti dicoba. Baik-baik, Bun. Terima Mm-mm. kasih. Belum pernah pula saya misalnya ngasih, saya seringnya asesmen formatif ya Bun. Kalau kalau yang sumatif saya lebih striknya pakai formulir, Google Formulir kan. Kalau ini saya untuk asesmen formatif kalau udah nyampaikan materi, mereka udah paham sampai mana ini. Cuman ya itu tadi karena sibuk dengan gadget mereka masing-masing, mereka mungkin nggak sempat screenshot. Paling ya mungkin nanya, ini tadi kok soalmu yang ini nih apa jawabannya gitu. Kadang udah yang menjawab pun juga udah hektik sendiri Bun, nggak sempat lagi mungkin kasih takawannya karena ya itu tadi berburu gimana caranya supaya sampai ke podium seperti itu. Itu dia. Bun, efek izin bertanya lagi. Boleh? Efektifnya efektifnya itu kalau kita punya beberapa kelas, apakah soal yang sudah dibuat ini kita buatkan masing-masing link ya untuk kelas-kelas itu. Misalkan nih untuk kelas 7A kita buatkan link tersendiri, kelas 7B kita buatkan link tersendiri atau cukup satu kali buat link atau bagaimana, Bu? Oh, kalau misalnya kelas ibu paralel seperti itu. Ya. Sebenarnya itu kenyamanan ibu. Kalau saya sih, karena tadi bisa diunduhnya by CSV. CSV itu kan Bu bisa kita ekstrak jadi Excel. Nanti kan bisa kita filter. Jadi kalau saran saya satu Oh, aja supaya ibu nanti malah crowded sendiri ya kan. Memang sih bisa sih ditandai misalnya di depannya misalnya 10-1 kuis ini, 10-2 kuis ini nih tandanya gitu kan. Nyamannya ibu aja. Kalau nyamannya ibu mau seperti itu, silakan sok atuh gitu kan. Tapi kalau nyamannya cuma satu, nanti hasil unduhannya tinggal difilter aja, boleh seperti itu. Jadi itu tergantung kitanya aja sih. Kalau saya sih satu link aja, nanti tinggal diunduh, tinggal difilter aja mana apa namanya nama-namanya yang di kelas 10-1, 10-2, dan seterusnya. Tapi memang ini beda sama GFOM ya Bapak Ibu ya. Kalau di GFOM kan kita bisa buat apa namanya kelasnya. Jadi kita kan bisa tahu nih kan memfilternya by kelas. Kalau ini ya munculnya ya cuma nama aja kan seperti itu. Jadi ya nyamannya Ibu aja lah gimana seperti itu. Mau dibuat banyak. Tapi kalau banyak banget Ibu paralelnya berapa kalau boleh saya tahu? 6, 6 Bu. 6. Kalau nyamannya ibu buat 6 boleh. Kalau cuma satu aja boleh. Gitu. Nyamannya di ibu aja gitu. Oke, makasih Bu. Ibu mohon izin, Ibu Dewi. Iya? Ya. Ini ternyata setelah saya cek lagi, saya cek kembali ke pengaturan tadi yang pertanyaan, Mm-mm. ternyata di sini pengaturan pertanyaannya itu hanya ada di izinkan jawaban salah. Anda bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya meski jawaban salah, sama tampilan jawaban benar. Kalau yang lain ternyata masih ada tanda petirnya, Ibu. Iya. Tanda Heeh. petirnya itu yang untuk plan pro, Bun. Oh lah iya, ini berarti kan karena saya pakai gratis, berarti Mm-mm. berarti memilihnya itu Anda bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya meski jawaban salah gitu, Ibu. Coba ibu bisa share screen. Hmm, Silakan bentar. Bu, saya screen. Silakan, Bun, Makanya bisa share screen. dipandu Kita ya. sharing-sharing ya. Saya intinya berbagi ya Bapak Ibu ya. Saya bukan lebih pintar dari Bapak Ibu enggak. Kita sama pintarnya semua di sini ya Bapak Ibu. Boleh share screen, Bun?
Bentar, saya di mana tadi ya? Ini Ibu, Oke, ini Ibu. Ya, iya. oke. Nah, ini kan ini yang Mm-mm. saya tandai. Berarti Iya. saya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya meski jawaban salah. Karena yang bawah ini jawaban semua soal dan lanjut ke kuis berikutnya itu ketika sudah ada tanda petirnya semua ini. Iya, itu untuk yang plan pro, Bun. Nah, Iya. ini artinya, tunggu ya, Bun, stop dulu pengaturan pertanyaan. Izinkan jawaban salah. Ini kan Ibu on kan ya, artinya Ibu Iya. enable kan. Jadi kalau misalnya ada soal, misalnya 1 tambah 1 dijawab anak 5, dia boleh Oh, lanjut, itu kan salah. Dia boleh oh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau Ibu disable kan, abu-abukan, misalnya begini, iya, dia ya. harus sampai menjawab yang benar, dia baru bisa Oh, lanjut. oh berarti secara otomatis gitu ya, Ibu. Ya. Oke, oke. Tapi Terima ini kasih harus Ibu atur. Nah, tentang yang lanjutan ini, Bun, lanjut ke kuis berikutnya ya. ini maksudnya kalau misalnya Ibu udah buat 20 soal, Ibu mau buatnya 50 nih. Ya, di Ya. Z quiz itu kan maksimal 20. Nah, Hmm. Ibu buat dengan materi yang sama, 50 soal, tapi dibagi 20, 20, 10 gitu. Tapi ini Oh, syaratnya ya. Ibu akunnya harus pro. Oke, Seperti oke, oke, itu. oke. Ya, oke. Terima kasih. Mm-mm. Baik, silakan Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Kita masih ada waktu sekitar 20 menit, Bapak Ibu. 15 menit lah. Nah, Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Untuk fasilitas pro apa aja, Bu, bedanya dengan yang free? Oke, kalau yang pro itu ya Bapak Ibu, jelasnya mapnya, petanya lebih banyak ya Bapak Ibu. Yang petir-petir itu bisa Bapak Ibu gunakan, itu dia. Otomatis itu sama seperti platform yang satu lagi ya Bapak Ibu, kan platform satu lagi itu ada ya kan juga pakai petir kan. Nah, itu dia. Jadi kalau dia pro itu dia. Bisa pakai tadi peta mapnya yang pro itu kan banyak tuh. Lebih lebih apa namanya, lebih asik-asik. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Sama tadi pengaturannya yang banyak-banyak tadi itu kan. Nah, itu bisa Bapak bisa Ibu gunakan seperti itu. Kalau apa namanya, hmm, sama yang lain ya, yang menu kelas tadi tuh kan ada juga tanda petirnya kan, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau masih akunnya free, jadi di Zquiz ini bedanya ada 3, free, basic, pro. Basic itu tetap berbayar, pro berbayar, pro apalagi namanya pro ya berbayar. Kalau free itu ya memang gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa pakai peta yang basic aja nggak bisa pakai, ya kan? Karena harus bayar seperti itu. Oke. Ada yang bertanya, Bun, kalau pro itu bayar berapa? Kalau pro itu tadi kalau nggak salah di akunnya Bunda Ratna tuh kan ada kan berapa kayaknya ratusan ribu deh Pak Muklis. Tapi free sudah Oh lumayan ya, Bu iya, ya. Iya, sayang kan? maksimal. Orang jarang dipakai, Ibu. Iya. Iya, jadi nanti biar giat pakai gitu ya, Mm-mm. kalau berbayar. Oh iya, Bayar. eh, Ibu sekalian ini menanyakan, apa namanya, anak kan ketika mau pakai, tadi sudah saya share link misalnya, itu berarti tidak perlu login dulu ya, langsung klik share-nya langsung bisa pakai gitu ya. Iya, ha. Oke. Ini ada Ini dari pertanyaan yang di kolom chat. Kayaknya sudah terjawab tadi, Bun ya. Yang free iya, berapa ini soal dan berapa kali? Sudah Ibu terbayar. Neneng ini. Izin bertanya buat soal di Zep Quiz-nya oleh guru bisa di HP atau harus pakai laptop. Saya penggunanya pengguna laptop, ya. Atau Ibu udah coba di handphone? Coba saya coba ya, bisa nggak ya? Karena saya laptop mania Bapak Ibu. Mungkin bisa kayaknya. Buatlah kuis milikmu gratis, tunggu ya.
Kayaknya bisa di handphone. Cuma kendalanya ayo apa Bapak Ibu? Ketika memasukkan gambar, tantangannya mungkin itu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin kalau di laptop kan space-nya ini bisa, sepertinya pakai handphone bisa buat soal. Cuman mungkin kendalanya nanti tantangannya, kesulitannya ketika mungkin nanti kalau memerlukan gambar, soal yang berupa gambar atau jawaban yang pakai gambar gitu. Oleh ibu apa bapak ini ya, Kandida Melin Boru Panggabean. Oh ibu karena Boru. Presentasi nilainya ada nggak tampil di layar Bu? Kalau misalnya ibu ketika memainkan bersama murid mau ibu klikkan ya tampil dia. Tapi kalau mau ibu tidak tampilkan nggak ada masalah. Jadi ini sesuai kebutuhan ibu aja ya, kebutuhan kita masing-masing Bapak Ibu nyamannya gimana gitu. Seperti itu. Usul Bunda, bagaimana kalau untuk akun belajar ID yang pro digratiskan Bun seperti Canva? Iya, kemarin kami baru meet up dengan ininya yang di Indonesia ya, Zepquiznya Indonesia dengan Kak Rama itu. Yaitu juga sama seperti yang Bunda pikirkan, Bunda Istiqomah ya kan, gimana belajar ID bermitra dengan apa namanya? hmm, Zepquiz seperti itu. Tapi yang jelas Zepquiz ini mitranya Google for Education seperti itu. Mungkin ya Bun, mudah-mudahan ke depannya menjadi mitranya Belajar ID bersama Kemendikdasmen seperti itu. Nanti kalau misalnya ada apa namanya, ini kan baru ya Pak Muklis. Tadinya kalau saya cepat dimasukkan ke grup, saya mau nawar ada kemarin seleksi eh, apa ambasadornya Zepquiz gitu. Ada seleksinya baru-baru ini, baru berapa minggu yang lalu. Tapi nanti kalau dibuka, dia setahun dibuka 2 kali. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu di sini berminat, ya kan itu kan dapat plan pro-nya setahun ya kan Bapak Ibu kan lumayan kan. Tapi asal digunain ya, jadi nggak sia-sia. Nanti saya share informasinya di grup asal Bapak Ibu ya kalau masih tetap di grup ya kalau udah keluar kan ya nggak tahu juga jadinya ya. Seperti itu. Nanti bulan mungkin di semester besok kalau semester ini udah tutup dia setahun 2 kali semester ini sama semester besok di bulan berapa tuh ya 9 atau bulan 10. Nanti saya info di grup ini di grup WA ini seperti itu. Gampang kok apa namanya? Nggak sulit kok untuk menjadi apa namanya ambasadornya seleksinya gitu. Tapi tanggung jawabnya karena tadi apa namanya tujuannya ini untuk pelatihan ya Bapak Ibu ya. Ya kita ada amanah yang harus kita buat untuk meningkatkan Zepquiz ini untuk dirasakan manfaatnya oleh guru-guru dan murid-murid di sekolah-sekolah atau di kelas-kelas seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya share kalau dibuka lagi ya. Bun ditunggu. Ini Bun ada di Umi Kulsum terakhir ini. Saya sudah buat game sip quiz dengan peta Bukit Piknik. Bukit Itu Piknik. gimana cara mainnya, Bun? Oke, kita share screen ya. Kayaknya Bunda Umi mau piknik ini ya sebelum puasa. Bentar ya. Oke. Kayaknya saya ada juga pernah buat bukit piknik ya. Malah lupa saya bukit pikniknya gimana ya gambarnya. Atau kita coba ya, Bun. Papa. Nih tadi yang nanya apa namanya? Yang pro nih. Nih pro nih banyak nih, ha. Nih banyak peta-peta baru. Ya, nanti yang bagian ini Bun, nanti saya buat video tutorialnya ya. Tinggal saya siapin ini, tinggal proses ya Bapak Ibu ya. Nanti ada di SID saya. Nanti Bapak Ibu tinggal pelan-pelan aja eksplornya ya. Jangan kayak membalik-balikan tangan. Selalu aja belajarnya gitu. Kita fokus satu tapi mantulita gitu ya. Kita yang gratis ya. Bukit piknik ini kita pilih misalnya kan. Ini buat
kuis. Ini dia. Mari kita selesaikan soal bersama di Bukit Piknik. Semua orang menjawab pertanyaan yang sama bersama-sama dan tidak ada yang tersingkir. Kita gunakan. Misalnya ini. Misalnya saya buat 1 tambah 1. Kita 3 soal aja ya Bapak Ibu ya. Misalnya sama dengan 1, 2, 3, 4, misalnya 5. Gimana sih caranya ya kan? Misalnya ini. Misalnya pilihan ganda lagi. Ya, kita ini aja. 2 tambah 3 sama dengan. Ya, misalnya 2, 3, 4, 5, misalnya 6. Misalnya 5. Pilihan ganda aja ya. 4 kurang 3 misalnya sama dengan 1 minus 1, 2, 3, misalnya 4. Jawabannya misalnya 1. Nah, misalnya dijawab nih ya. Udah siap kan? Lanjut. Ini misalnya kuis acak adul misalnya. Dan ini SD kelas 1, mata pelajaran matematika. Oke. Oke. Oke, ini selesai. Ini kan buat dia kan. Nah, cara mainnya misalnya bagikan. Atau masuk aja lah. Masuk. Ini misalnya kan nih guru. Ya kan? Saya jalan. Mari jawab soal bersama. Konfirmasi. Oke. Ya. Ini ya, nggak ada ya. Pemain. Oh, ini harus 20 sampai 50 pengguna, Bun. Kuis dimulai saat guru menekan mulai permainan ini, mulai game. Jadi nggak bisa dewean, ini pakai waktu dia ya. Waktuan ini dia, ada waktu per soal misalnya 1 menit misalnya. Enggak nih. Jadi dia harus ada ini Bun, apa namanya? Harus ada kuotanya, kuota pemainnya. Kalau nggak bisa 20 minimal, nggak bisa main. Ini dia, ada ini apa namanya ketentuannya. Seperti itu. Bisa terjawab apa Bu Umi? Dia harus ada apa tadi 20 sampai saya sendiri nggak bisa. Kayak gitu Pak Muklis. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah selesai di kegiatan workshop hari pertama. Bunda, closing statement dulu di kegiatan hari pertama. Oke, baik. Ini tunggu ya Pak Muklis ada dari Bu Husnul. Kalau memanfaatkan soal yang sudah ada dibuat orang lain apa boleh? Boleh, Bun. Boleh, kan? Boleh. Tapi kalau bisa kita eh, pakai versi kita. Karena apa? Tujuan pembelajaran disampaikan oleh guru A belum tentu sama dengan yang kita sampaikan. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita memberi soal dengan materi yang tidak pernah kita ajarkan. Nah, itu salah besar itu Bapak Ibu. Jadi harus yang betul-betul kita ajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, closing statement saya untuk hari ini, Bapak Ibu, apa namanya? Ini sebuah teknologi ya Bapak Ibu ya. Ini sebuah alat bantu Bapak Ibu yang memudahkan kita untuk apa namanya menciptakan kelas-kelas pembelajaran kita itu lebih menarik, menyenangkan, inovatif, kreatif, ya kan? Maka selalulah memotivasi diri kita dulu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu untuk selalu apa? Tumbuh, berkembang, belajar ya Bapak Ibu, sharing ya bahwa kita itu
pasti bisa ya Bapak Ibu untuk apa namanya dengan pola berpikir yang bertumbuh itu kita bisa menciptakan kelas-kelas yang selalu bermakna dan berpihak kepada murid. Kata kuncinya satu Bapak Ibu, dengan belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga bukan lebih pintar dari Bapak Ibu, saya juga masih belajar dan kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu, gimana sih menciptakan tadi kelas-kelas pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan ya Bapak Ibu ya, seperti pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja Pak Muklis, Bapak Ibu semangat ya. Jangan langsung terdogma dengan kata gamifikasi harus bayar, tidak. Dengan gratis kita juga bisa membuat lebih baik seperti itu. Terima Baik, kasih Pak terima kasih Muklis. Bunda Gusti. Semoga kita semua sehat walafiat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Amin. sekalian, demikian kegiatan kita di hari pertama workshop yang kita jadwalkan sampai tanggal 12 Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita akan banyak berdiskusi di WA Group. Terima kasih Bunda Gusti, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita istirahat dulu Bapak Ibu, kita ada aktivitas besok.